Tak lama setelah matahari tenggelam dan gelap menyergap pada 10 Februari 1970, hutan-hutan dekat pangkalan Angkatan Darat Amerika di Provinsi Hau Niga, Vietnam Selatan tiba-tiba riuh dengan suara yang bergema-gema, entah dari mana. Ratapan kesedihan, isak tangis, sampai jeritan yang terdengar sangat mengerikan membuat malam itu kian mencekam. Suara-suara misterius itu saling sahut menyahut bergantian. Teman-temanku, terdengar sebuah suara lirih dalam kegelapan. Aku kembali untuk memberitahumu bahwa aku sudah mati. Aku sudah mati. Kata suara itu diikuti teriakan niat hati. Ini neraka. Aku di neraka. Sebuah suara lain kembali terdengar. Kali ini lebih menakutkan. Jangan berakhir sepertiku. Pulanglah teman-teman sebelum terlambat. Ratapan, lolongan, dan jeritan-jeritan mengerikan itu ditambah pula dengan suara-suara aneh lainnya yang saling sahut menyahut. Bunyi gong yang dibenturkan berkali-kali, suara isak tangis lain, dan raungan menyayat seorang wanita. Sampai suara anak-anak yang menangis memanggil-manggil ayah yang saling sahut menyahut di tengah gelapnya hutan. Para prajurit Viet Cong yang mendengar ini saling menatap ke rekan-rekan sesama prajurit. Sebagian bergidik ngeri, bahkan tidak sedikit yang melarikan diri. Bagi para prajurit Viet Cong, suara-suara itu terdengar seperti suara arwah-arwah pengembara dari teman-teman mereka yang telah meninggal. Menurut cerita rakyat setempat, arwah orang mati yang tidak dikembalikan ke rumah untuk penguburan yang layak akan dikutuk untuk tetap berada di bumi sebagai arwah penasaran yang disiksa sampai jenazah mereka ditemukan dan dikuburkan dengan benar. Apakah suara-suara yang mengerikan dari dalam hutan itu adalah fenomena ganjil yang terjadi di Vietnam? Ternyata kenyataannya tidak demikian. Operasi ini adalah bagian dari kampanye psikologis militer Amerika Serikat yang sangat rahasia. Seperti kebanyakan adat dan kebudayaan di Vietnam, mereka memiliki kepercayaan bahwa jika manusia meninggal, jika tidak dikuburkan dengan benar, maka jiwa orang meninggal tersebut akan terus berkeliaran di bumi sebagai roh gentayangan. Cara yang digunakan cukup sederhana. Para insinyur Amerika yang akan membuat rekaman-rekaman suara yang menakutkan. Mereka bahkan membawa tentara Vietnam Selatan untuk merekam suara mereka melalui kaset agar suara tersebut lebih meyakinkan. Rekaman ini dilakukan di studio Saigon dan menghabiskan waktu sampai 2 minggu untuk mempersiapkannya agar benar-benar meyakinkan. Rekaman diedit secara profesional untuk memaksimalkan realisme suara. Kaset rekaman tersebut yang diberi dengan Ghost Tape Number 10 kemudian diputar dengan pengeras suara portable di wilayah-wilayah di mana tentara Viet Cong berada di biasanya di malam hari. Tujuan dari operasi ini tentu saja untuk melemahkan mental musuh sehingga mereka tidak lagi menjadi kekuatan tempur yang efektif tanpa perlu keterlibatan langsung. Dengan cara ini, militer Amerika berharap untuk mengalahkan musuh dan memaksa mereka menyerahkan bahkan sebelum tembakan dilepaskan. Keberhasilan keseluruhan dari kaset-kaset hantu ini beragam, karena jika para prajurit Viet Cong mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah rekaman, tanggapan mereka langsung adalah mereka menembaki dari mana suara itu berasal. Tapi tidak sedikit juga mereka percaya. Buktinya, beberapa prajurit lari ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mengambil jasad rekan prajurit mereka yang sudah mati untuk dikuburkan secara layak.